Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, contoh dua ini kita juga disuruh adalah menentukan kuat momen rencana. Artinya P, ya ini kuat rencana inilah PMN ini sama dengan PMN ini sama dengan sebenarnya adalah MU ya. Nah, main ultimate. Nah, dengan data ini tadi D-nya adalah 300 mm, kemudian tingginya tinggi efektif kita diketahui. Ini D-nya sudah langsung diketahui saja ya. Nah, sebenarnya kan dicari kalau ada misalnya di sini adalah ada selimut betonnya. Nah, selimut beton, nah, kan bisa nanti dicari di tengah-tengah ini terhadap atas, itu adalah D. Ingat yang di bawahnya adalah merupakan tulangan tarik. Nah, tulangan tekan belum ada di atasnya, belum ada. Jadi hanya tulangan tunggal saja. Ya. Nah, kemudian dengan data F absensi 20 MPa dan FI 400 MPa, ini kita bisa menentukan kuat momen bencananya. Nah, di dalam penyelesaian ini luas total tulangan bajanya kita hitung dulu. Nah, kalau bajanya ini kan ada 3 buah, 3 di 29. Nah, sebenarnya kamu karena sudah ada ketentuan AS-nya adalah 1980 nih ya. Nah, ini dapat dari mana kamu? Kalau kamu hitung dari mana yang dapatnya? Nah, sebaiknya gini aja. Kalau ragu-ragu, kamu kan di 29 ini bisa kamu buat luasan untuk satu bijinya. A-nya satu bijinya berapa? Ya, 1/4 PD kuadrat. Ya, PD kuadrat. Jadi kamu hitung 1/4 di 29 kuadrat. Nanti kalau AS-nya ya kalikan 3 bijinya. 3 kali yang satu ini. Nah, ini. Nah, dapatnya berapa ininya? Ingat saja di sini dibulatkannya. Nah, sebaiknya kamu sesuai hitungan kamu saja 1/4 di kuadrat. Paham ya? Nah, jangan masalah. Jadi dapatnya dari mana ini, dia langsung mungkin menggunakan tabel atau bagaimana. Tapi sebaiknya kamu seperti inilah. Diameternya berapa? 29. Nah, kemudian satu ini berapa luasannya? Lalu dimasukkan 3 bijinya. Nah, 3 bijinya. Sehingga dapatlah 1980 mm persegi. Kamu ada kalkulator ya? Kalau ada kalkulator coba dicek ulang. Kita pelan-pelan saja supaya lebih paham saja. Nah, cek ulang berapa sebenarnya dia AS-nya ini. Kalau cek ulang, saya ingin tahu berapa AS-nya sebenarnya nih. Apakah sesuai dengan 1980 atau kurang atau lebih atau bagaimana? Coba dicekkan ya, sambil kita menggunakan kalkulator jangan sampai salah. Jadi nanti kalau ada UTS atau ujian, nah gunakanlah seperti ini. Berapa hasil kamu, ada yang menghitung? Ada yang menghitung berapa? Ini Pak, sama Pak. Hasilnya Pak. Ya. Kata Nursa Sunta sama ini ya. 1980 ya, tidak koma-komanya tidak ada. Ada Pak, komanya 5 Pak. Mungkin nah itu maksud saya itu sesuai hitungan kamu dulu. Maksud saya itu ya, jangan sampai mengikuti yang ini. Ikuti sesuai yang kamu hitung dulu. Jadi berapa angkanya? 1980,55 Pak. 1000.
1900 tadi? 80,55 Pak. 80. 0,55. Nah, ini berarti dia sebenarnya kalau dibulatkan ya jadi 81. Tidak bisa 80 kurang dia. Nah, maksud saya nanti kalau ada perhitungan seperti ini, sesuai angka yang kamu hitung saja ya. Jadi dimasukkan sesuai ini. 1910,55 minimal bisa minimal 3 desimal. Nah, 3 desimal masukannya. Karena ini penting sekali untuk berapa biji tulangannya. Karena koma di depan tidak bisa harus dibuatkan ke atas supaya dia tambah luasannya. Jangan kalau kurang, nah itu akan bisa nanti bisa tidak pas atau tidak aman. Dibuatkan ke atas. Nah, seharusnya ini 1981. Tapi usahakan tetap sesuai koma-koma yang ini kamu hitung. Ya. Ada komanya. Nah, jadi kalau kamu masukkan ini dengan ini, nah hasilnya mungkin beda jadinya ya. Nah, ini hanya sebagai contoh, cuma tetap masukkan sesuai hitungan kamu. Nah, kemudian row-nya adalah AX berikan DD. Jadi 980,55 dan seterusnya dibagi dengan ini. Hasilnya ini. Nah, row maksimum apa dapatnya? Row maksimum adalah ini 0,01355 lebih dari row. Gimana dapat row maksimumnya ini? Sudah hitung belum? Tabel, Pak. Dari tabel. Nah, kalau tidak dari tabel, dari mana rumusnya? Jadi kamu hitung sendiri, jangan menggunakan tabel, hitung sendiri dengan rumus yang ada menggunakan row maksimum. Ingat row maksimum apa rumusnya? 0, ini ya. Nah, jadi menggunakan row maksimum. Nah ya. Jadi usahakan jangan gunakan tabel, tapi gunakan rumus yang kemarin di beberapa saya tulis ini. Maksimum 0,003 nih ya. Ini 0,003 plus S dibagi dengan 0,003 plus ini rumus apanya? Epsilon T. Ini rumus dasarnya ya. Nah, bedanya kan di sini FI. Nah, kalau di sini jadi kalau epsilon T-nya adalah 0,005, 0,5 dia akan jadi 0,08. 0,003 plus FI S 0,5 ya. 0,008. Nah, ini FI-nya masukkan tadi. FI-nya masukkan, FI-nya berapa? Jadi 400 ya. Nah, sehingga dapatlah sekian. Nah, seperti itulah caranya ya. Jangan misalnya waktu jawab soal nanti berdasarkan tabel ini hasilnya. Tapi dijawablah dengan rumus seperti ini. Gimana, paham? Ada soal nanti jangan gunakan tabel, berdasarkan tabel halaman sekian jangan. Jadi sesuaikan, masukkan rumusnya sesuai row maksimumnya. Sudah paham ya? Nah, sehingga lebih dari row. Nah, pelampang berarti dia tekan gali tarik. Nah, tekan gali tarik dia inilah row minimum kurang dari row maksimum. Nah, jadi sudah diantara ini dia akan menampang terkendali tarik. Nah, sehingga kita bisa menentukan T-nya adalah 0,9. Nah, rumus A-nya tadi ini AS FI dibagi 0,85 F ini kalikan D. Dapatlah A-nya sekian. Nah, ini kamu cek ulang lagi tadi. Karena ini beda, mungkin hitungan kamu ya mungkin ada beda sedikit. Nah, ini caranya. Kemudian T-nya lagi adalah A dibagi dengan 0,85. Ini pertanyaan yang kedua yang tentukan yang otomatisnya ya. Nah, kemudian dapatlah G-nya. Dapatlah G-nya. Ini 182,69. Nah, kemudian dt sama dengan D. Ini dt sama dengan D. Ini G-nya 550 mm. Nah, dt apa bedanya dt dengan D?
Dia adalah ini tinggi efektif di antara pertengahan tulangannya diameter terhadap atas tekannya di. Tapi yang namanya DT adalah tulangan paling bawahnya. Misalnya di sini ada lagi tulangannya ya. Masalahnya sini ada lagi ini tulangan. Nah, yang namanya D itu kan di efektif di antara ini. Dicari berapa besarnya. Nah, di antara dua baris tulangan ini kamu cari nanti itu D. Di mana letak resultannya gaya bajanya ini. Nah, itu D. Tetapi yang namanya ini ikan, nah ini akan jadi DT yang paling bawah ini. Nah, tulangan yang paling bawah ini barisnya sampai ke atas itu yang sebelum DT. Dengan D ini adalah tinggi efektifnya kalau ada baris tulangan yang satu, ini yang kedua. Nah, di mana letak resultannya? Ini ada luasan yang pertama, ini yang kedua. Nah, baris yang pertama dan baris kedua nanti dengan menggunakan dengan persamaan berapa di ini dapatnya. Seperti mekanika bahan, kita akan mencari letak di mana resultan gayanya. Nah, ini D namanya. Nah, ini akan jadi DT. Nah, hanya satu baris saja, ini tidak ada lagi tulangan yang sebaris ini. Nah, sehingga D ini sama dengan di DT jadinya. Ini maksudnya D sama dengan DT ya. Nah, kemudian efisiensinya adalah D min T per T 0,003. Dapatlah 0,00603 lebih dari 0,005. Nah, ini artinya menunjukkan juga adalah dia terkendali tarik ya. Terkendali tarik. Nah, sehingga kita ambillah T-nya adalah 0,9. Itu dia terkendali tarik. Atau bisa juga menggunakan rumus ini. Q per dt sama dengan 0,3322 dapatnya. Q-nya berapa? dt-nya berapa? Ini kurang dari 0,375. Nah, berarti dia adalah terkendali tarik juga. Jadi kita kembali melihat rumus dasar kemarin. Mana yang ada grafiknya. Nah, ini kita lihat. Nah, grafik yang kemarin, kalau dia lebih dari ke sini, efisiensinya lebih dari ini, nah berarti dia terkendali tarik atau dominan tarik. Tetapi kalau ini Q per dt-nya adalah lebih dari 0,375, berarti juga terkendali tarik. Jadi bisa dua, menggunakan rumus yang menggunakan efisiensi dicari atau menggunakan Q per dt. Silakan yang mana menunjukkan dia terkendali tarik. Apabila di antara ini, nah dia adalah transisi. Nah, P-nya akan bisa dihitung, tidak bisa kita langsung ya harus hitung berapa faktor kekuatannya dia di antara transisi ini. Tetapi kalau lebih dari ini dia adalah terkendali tarik atau dominan tarik, nah, sehingga P-nya sudah 0,9. Nah, ini 0,9. Dan itu saja yang penting ya. Nah, kembali kita ke ini tadi. Soal yang selanjutnya tadi ini. Nah, sudah, sehingga nilai untuk PMN-nya rumusnya sudah ada. MN-nya adalah ini menggunakan AS dia. AS dikalikan FG. Nah, berarti menggunakan yang baja ini. Nah, AS dikalikan FG. Nah, berapa? 72.000 ini ya. Maksudnya AS-nya berapa, FG-nya berapa. Tapi dikalikan dengan momennya. Nah, dengan momennya inilah tadi. Dengan momen antara dua ini. Dihapus ini kalau dihapus. Nah, ini dengan momen di min A per 2 ini dengan momennya. Cepat, cuma yang menggunakan di sini adalah untuk menghitung MU-nya adalah PMN, P-nya berapa, 0,9 nanti, MN-nya adalah momen nominalnya. Nah, momen nominal adalah dia menggunakan gaya bajanya P, AS dikalikan FI dikalikan dengan momen. Nah, sehingga dapatlah
MN-nya dari ES dikalikan dengan D min A per 2. Ini MN-nya. Nah, masukkan sini tadi. Lalu kemudian masukkanlah P-nya. 0,9 kalikan ini. Kalikan FI. Nah, dikalikan dengan P-nya 550 min 155 per 2. Ini A yang tadi yang didapatkan. Selesai, kita dapat satuannya, jangan sampai salah. Ini kebetulan adalah 336.694,864 Newton milimeter. Nah, kalau jadikan dengan kilo Newton, nah ini dibagi dengan sekian, tinggal dibagi sejuta jadinya ya, kilo 1000 Newton mili ke meter ini. Sehingga dapatnya adalah kilo Newton meter. Satuannya momen adalah kilo Newton meter. Ini adalah yang untuk menjawab soal yang 32 tadi. Silakan ya, kalau ada yang ditanyakan langsung saja, insya Allah belum bisa dijawab. Jadi jangan sampai berlarut-larut yang mana belum pahamnya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rahmat Mulyadi, Pak. Ya, Saya kurang paham silakan. yang bagian D min A per 2 itu, Pak, yang bidangnya itu, Pak. Oh ya, ini penjelasan dari awal kemarin ya. Ini yang belum paham di sini ya, yang belum paham Ini, ya. Pak. Ini, Pak. Nah, saya ulangi lagi ya penjelasan dari awal yang kemarin. Nah, itu kan mencari MN. Nah, dasarnya kan di sini. Ya, makanya yang ini yang penting sekali diperhatikan di min Z. Nah, ini kan jadikan blok stress kemarin, sehingga ini namanya A. Nah, A ini adalah sama dengan, nah, kemarin penjelasannya adalah A-nya ini, karena asalnya seperti ini Q, tinggi garis netralnya terhadap tekan, namanya C. Lalu karena dijadi supaya memudahkan perhitungan, lalu dijadikanlah blok stressnya. Nah, jadi koefisien blok stressnya yang disebut dengan beta 1. Nah, sehingga A ini akan C ini akan berubah menjadi A tingginya. Nah, A-nya adalah sama dengan beta 1 kalikan C. Nah, ini namanya dengan koefisien blok stressnya. 0,85 dan seterusnya itu rumusnya kan ada kemarin ya. Nah, dengan F absensi sekian, berapa beta satunya? Lebih dari 30, berapa beta satunya? Lebih dari 28 ya, berapa beta satunya? Itu beta satu. Nah, kan di sini sebutannya A. Nah, sehingga blok stress ini kalau kita jadikan titik beratnya, di sini adalah jadi gaya C, gaya betonnya. Nah, sisa ini adalah A per 2. Nah, sedangkan pada T ini adalah gaya bajanya, AS dengan FI. Sedangkan jaraknya di sini adalah D antara atas ini. Nah, berarti di sini adalah sama dengan D dikurangkan A per 2. Inilah lengan momennya. Nah, jadi kalau T dikalikan dengan momen, itu sama saja MN. Nah, ini T dikalikan dengan yang D ini A per 2 tadi. Ya, nah, ini sama saja dengan gaya baja dikalikan dengan lengan momennya yang rumus yang soal tadi. Nah, kemudian yang kalau menggunakan beton, ya ini Q dikalikan dengan kalau menggunakan beton. Nah, Q dikalikan dengan D min A per 2. Sama ini momen nominal juga, cuma menggunakan yang ini. Paham? Gimana? Paham, Pak. Terima kasih banyak. Ulun, Pak Rahmat Mulyadi. Ya, Paham, Pak. betul ya. Ya, betul Iya, ya, Pak. paham ya. Oke, yang Iya, lain Pak. juga begitu. Nah, maka penurunan rumus ya. Oke, terima kasih banyak juga pemahamannya. Nah, makanya tadi kemarin kita rumuskan ini, sehingga dia akan dapatlah momennya. Nah, kemarin momen nominal kan Q dikalikan Z. Ini Z ingatkan, Z dengan momen ya. Katakan nih dengan momennya tadi Z ini. Ini namanya Z tadi. Di min A per 2. Ini yang ini maksudnya dengan momennya ini. Nah, ini kemudian, nah yang rumus yang soal tadi ini kita gunakan T dikalikan dengan momennya. Ini adalah T, ini adalah dengan momennya. Nah, yang rumus yang soal yang kita jawab tadi. Alhamdulillah sudah paham. Nah, lanjut ya. Ada lagi silakan. Jangan berlarut-larut, nanti kita masalahnya ya ini tadi itu rumus dasar semuanya sama untuk beton.
tidak ada yang berubah, lowongan umumnya juga sama. Cuma mungkin nanti peraturannya saja yang angka-angkanya bisa berubah. Kalau dasarnya sama semua ya, dasarnya sama semua. Ini tadi sudah selesai ini. Kalau ada lagi silakan, kalau tidak kita lanjutkan lagi. Saya lah, kalau itu sudah paham mudah-mudahan. Nah, tolong kata saya tadi jangan sampai menggunakan kita ini tadi, gunakanlah desimal minimal 3 desimal. Sehingga angka ini akan berubah. Ya, minimal karena dia kecil sekali nih angka-angkanya, sehingga mungkin sangat penting diperlukan. Ya. Kita cukupkan sekian dulu, mohon maaf ya kalau ada kesalahan buat kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.